Kesaksian lagi yang kedua, ini mungkin belum pernah terjadi kesaksian di mana seorang kuasa hukum korban harus hadir untuk menjelaskan kasus, untuk menjadi saksi. Kuasa hukum jadi saksi, Pak. Jadi kuasa hukumnya jadi saksi. Jadi mungkin saya belum pernah, mungkin karena kesulitan mencari saksi yang bisa menjelaskan. Baru tersaksi. Ya, kita tanya, artinya dalam kapasitas apakah Anda betul kuasa hukum daripada korban? Ya, mendampingi, mencari semualah. Jadi memang tampaknya kesulitan untuk mencari alat bukti yang ya macam-macam, tapi kan tidak punya nilai karena ketika kita tanya apakah pada saat kejadian dia ada di lokasi, dia melihat, mendengar, dan sebagainya, tidak. Dia hanya kuasa hukum yang kemudian bisa tahu segalanya dari cerita-cerita orang. Dan tampaknya dari penjelasan terdakwa yang bersangkutan juga adalah salah satu yang sangat semangat untuk menjatuhkan terdakwa di posisi di saat ini gitu.
mohon maaf tertutup. Jadi ini masih saksi dari penuntut umum, ya. Dan so far masih sesuai dengan BAP yang diberikan di penyidik, jadi mendukung kan. Jadi termasuk LPSK? Bukan LPSK, mendampingi aja. Santri berarti Pak? Kenapa? Santri, dua saksi tadi statusnya. Bukan juga, ada saksi lah. Warga sekitar santri atau pihak keluarga atau apa? Ada keluarga sama pihak keluarga, ya. Keluarga terdakwa apa korban? Korban. Apakah saksi yang dipanggil tadi, yang diperiksa tadi termasuk yang dilindungi LPSK atau? Ya, ada yang dilindungi. Ya. Keterangan saksi dia tahu sendiri atau mendengar dari korban atau gimana Pak? Menurut kami mendukung sesuai dengan BAP ya. Artinya bukan yang mengetahui langsung tapi yang Nanti mendengar. kami akan menyampaikan di materi penuntutan ya. Ya. Intinya keterangan saksi sesuai nggak dengan keterangan saksi-saksi sebelumnya? Sesuai. Mendukung pembuktian kita. Ini sudah berapa saksi artinya Pak yang sudah diperiksa sejauh ini Pak? Sejauh ini sudah 11 ya. Nanti tambah minggu depan 4 yang sudah disumpahkan ya. Enggak, hari Jumat sama Senin libur karena majelis ada keperluan. Jadi nanti berlanjut hari Kamis tanggal 1 September ya. Itu ya. Ya. Oke. Sudah. Jadi Hah? Ada dua saksi. Dari dua saksi itu satu saksi adalah orang tua dari saksi B misalnya gitu ya. Saksi A ini korban gitu ya. Saksi dari B, orang tua dari B. Kesaksiannya satu tidak mengenal korban, kedua tidak ada di lokasi, ketiga tidak tahu peristiwa, tetapi hanya mendengar dari anaknya. Itulah kesaksian yang satu. Kesaksian lagi yang kedua, ini mungkin belum pernah terjadi. Kesaksian di mana seorang kuasa hukum korban harus hadir untuk menjelaskan kasus, untuk menjadi saksi. kuasa hukum jadi saksi Pak. Jadi kuasa hukumnya jadi saksi. Jadi mungkin saya belum pernah karena kesulitan mencari saksi yang bisa menjelaskan. Baru tersaksi. Ya, kita tanya, artinya dalam kapasitas apakah Anda betul kuasa hukum daripada korban? Ya, mendampingi, mencari semualah. Jadi memang tampaknya kesulitan untuk mencari alat bukti yang ya macam-macam, tapi kan tidak punya nilai karena ketika kita tanya apakah pada saat kejadian dia ada di lokasi, dia melihat, mendengar dan sebagainya, tidak. Dia hanya kuasa hukum yang kemudian bisa tahu segalanya dari cerita-cerita orang. Dan tampaknya dari penjelasan terdakwa yang bersangkutan juga adalah salah satu yang sangat semangat untuk menjatuhkan terdakwa di posisi di saat ini gitu. Itu mewakili saksi korban. Nggak ngerti, kalau saya secara puhab saya bingung juga. Selama ini ya sebagai penasihat hukum itu biasa mendampingi korban, lalu semua alat bukti apa tuh kita serahkan kepada penyidik dan JPU gitu loh. Majelis tidak menegur. Artinya kan itu kapasitas haknya JPU untuk menghadirkan. Hanya kita merasa geli saja. Ini kok sampai ketika saksi-saksi satu persatu nggak jelas, akhirnya saksi yang dihadirkan adalah kuasa hukum korban. Tapi untuk di situ bersaksi. memang statusnya masih jadi kuasa hukum. Masih diakui juga. Diakui sebagai kuasa hukum, untuk diakui juga mendampingi juga. Untuk korbannya siapa? Ya korban, ini kan korbannya satu. Di kasus ini korbannya hanya satu. Kalau di medsos belasan anak di bawah umur. Ya. Tapi di sini satu usia 20 tahun yang sering saya bilang. Apa sih? Tadi pertanyaan kunci apa Pak dari kuasa hukum atau penasihat hukum? Ya saya tanya apakah benar Anda kuasa hukum korban? Ya, apakah Anda mendampingi ketika di proses awal melapor dan sebagainya? Iya. Lalu saya tanyakan, tumben ya saya melihat penasihat hukum kemudian menjadi saksi untuk kuasanya. Lalu saya tanya, oke lah kalau gitu saya tanya, apakah saudara ada di lokasi? Tidak. Apakah saudara tahu, melihat, mendengar dan mengalami peristiwa yang diceritakan korban? Tidak. Karena jawabannya tidak, lalu kami tidak perlu lagi bertanya. Terus apalagi ditanyakan? Kalau ditanyakan kan cerita yang kesana kemari kayak kita diskusi
diskusi di luar, bukan dalam konteks hukum kan. Ini kan kita bicara hukum. Saksi pun ada kualifikasi, tidak semua orang bisa bicara jadi saksi. Saksi itu harus dia bisa melihat, mendengar, mengalami sebuah peristiwa. Ya kalau ini malah dia, ya teman-teman yang ngepost di pengadilan kan pernah nggak lihat ada kuasa hukum atau penasihat hukum menjadi saksi dari korban yang dia dampingi. Baru ada di sini saja. Anda menolak keterangan semuanya? Enggak, artinya kita menganggap itu sudah memang tidak bernilai secara hukum. Gitu. Tidak punya nilai secara hukum. Kenapa? Dia tugasnya mendampingi korban, melapor, kemudian tiba-tiba hadir menjadi saksi, bercerita ke sana kemari kan, jadi ya bagi kita. Dia tidak bicara mewakili korban. Ya, tugas-tugas saksi kan enggak begitu. Korban kan udah jadi saksi. Pak, untuk perkara khususan untuk pencabulan kan untuk membuktikan bahwa berada di tempat kejadian kan memang susah ya Pak. Artinya kan pencabulan itu tidak ada saksi yang melihat memang kecuali saksi korban. Ada saksi, ada pasti saksi terangkai. Tidak mungkin barang itu, tidak mungkin seseorang itu, dua orang itu ujuk-ujuk datang dari langit langsung di kamar itu berdua. Tidak mungkin. Pasti dari perjalanan orang itu sampai ke lokasi itu pasti ada orang, ada ini, ada itu namanya bukti-bukti juga gitu. Jadi nanti kita lihat. Dari saksi yang ada yang lainnya, saksi yang hari ini yang saya lihat agak lucu gitu loh. Baru kali ini penasihat hukum jadi saksi korban gitu. Dan kemudian mereka nggak tahu juga, tidak hadir juga, tidak tahu lokasinya. Jadi mendengar dari cerita si kliennya gitu loh. Nanti Anda menghadirkan saksi yang menepi semua itu? Nanti dari saksinya BAP-nya JPU aja juga ada kok, nanti yang bisa menjelaskan. Jadi nggak usah jauh-jauh. Yang diterangkan oleh saksi kuasa hukum tadi apa? Ya menceritakan cerita lagi kembali, menceritakan cerita. Jadi hari ini dan dari kemarin-kemarin kita membahas sebuah kisah kasih cerita dari cerita. Ceritanya yang diceritakan itu benar nggak betul dari pihak terdakwa? Ya jelas tidak lah. Karena apa kan dia sendiri nggak tahu. Dia menceritakan sesuatu yang dia sendiri tidak tahu, yang dia sendiri tidak lihat. Apa yang diceritakan korban menurut korban? Ya versi dia yang selama ini dia ngomong-ngomong di YouTube itulah. Apa? Masuk Ya udah dibuka di YouTube. sekian santri dicabuli itu juga diungkap tadi Pak. Dia tidak berani bercerita soal itu karena tidak ada buktinya. Dia bercerita tentang saksi korban, saya tanya. Ya udah, dia sendiri nggak. Tadi dikonfrontir dengan terdakwa nggak? Ya terdakwa hanya menyampaikan bahwa orang ini adalah salah satu yang memang yang paling getol untuk menjatuhkan Siddiqiyah bersama beberapa temannya. Ada keterangan yang digunakan? Itu aja. Hanya itu aja, sisanya nanti di dalam pembelaan. Kalau saksi satunya lagi orang tua dari saksi B, saksi yang kedua. Tapi dia tidak tahu saksi korban ini, tidak kenal dan sebagainya, dan tidak pernah ketemu. Nah ini sebentar aja selesai. Artinya saksi korban yang mencabut laporan? Bukan. Orang tua, maksudnya orang tua. Orang tua salah satu yang pernah bersaksi, tapi dia sendiri juga kemudian tidak tahu tentang kasus ini gitu. Jadi memang Untuk ya saya ini masih tahu. menunggu saksi yang betul-betul valid dan qualified untuk menceritakan misalnya begini. Ada orang di situ kan, itu kan dia tidak ujuk-ujuk datang. Ada katanya orang naik motor mengantar dia, ada katanya di situ menyambut dia, ada katanya menyiapkan kopi, teh dan sebagainya. Itu kan belum muncul saksinya. Kita tunggu aja. Benar nggak peristiwa itu kan gitu? Kan ada peristiwa yang beda waktu kan? Ada yang bilang bahwa kejadiannya siang, ada yang bilang kejadiannya tengah malam. Ini kan mana yang benar kan? Belum tahu. Karena waktu itu penting. Kemarin saksi korban mengatakan bahwa tanggal 7 sampai tanggal 8 dan satu lagi tanggal 18. Hari ini mulai bergeser ke tanggal 20. 2 hari itu bermakna, jangan 2 hari. Urusan-urusan beginian 1 jam aja bermakna loh. Apalagi ini 2 hari bergeser waktunya. Ya teman-teman silakan renungkan itu. Keterangan saksi orang tua B tadi menerangkan nggak kalau si anaknya si saksi B ini Ya, menjadi korban? awal mula dia menceritakan itu, tapi dia tidak juga melapor ke polisi, nggak ada ininya juga gitu loh. Alasannya apa Pak nggak melapor? Ya semua sama. Ada perdamaian. Alasannya takut, semua takut. Padahal buktinya dia menjadi saksi berani. Artinya mengakui bahwa anaknya korban. Cerita dia begitu mendengar dari anaknya. Siap. Tetapi ketika kita tanya bahwa ini kasusnya ini terkait dengan saksi korban, dia tidak tahu. Ya kalau kita dalam hukum acara itu kan
kasusnya yang berbeda, kecuali cerita anaknya itu masuk di dalam dakwaan, itu bisa. Ini kan cerita anaknya nggak ada di dalam dakwaan, gimana kita mengkonfirmasi lagi? Karena di KUHP kan tugas kita adalah menguji dakwaan JPU. Tapi Hakim JPU membuktikan, kami mematahkan, hakim menilai. Tapi disampaikan juga bahwa dia tidak melapor Pak ya di persidangan. Iya, dia mengatakan tidak melakukan itu, anaknya tidak melakukan itu gitu. Atau Padahal kita kejar, harusnya kan merasa korban lapor aja. Kok katanya takut-takut bisa hadir di sini semua berani. Pak saksi atau tadi karena ada berapi-api tekanan nggak, dari Pak? pihak Keterangannya setia Pak. atau gimana, kenapa nggak melapor itu mungkin dari versi mereka? Enggak, saya udah tanya, enggak. Orang memang mungkin alat buktinya ya nggak kuat. Alat buktinya kan nggak kuat. Jadi untuk kasus begini kan memang alat bukti kan harus kuat, saksi lah sebagainya kan gitu. Pak saksi tadi lemes menyampaikan keterangannya apa? Oh, menggebu-gebu dia, kayak orang orasi tetapi salah. Akhirnya ya ya. Senin kemarin Pak Kasat belum menghadirkan dua saksi yang cuma di company itu kapan? Tadi baru datang tapi belum diperiksa, baru diambil sumpah satu. Yang satu lagi belum. Mau kita konfirmasi itu. Berarti yang tadi cuma dua aja ya? Dua, keburu waktu ada jam 1 udah ada sidang lain. Sampai hari ini berapa? Berapa dah totalnya? Saksi tadi 2, 6 ya? Baru 6 dari 40. Hari ini selesai. Apa Udah selesai. Hari Senin lagi. Off dulu katanya. Ya. Berarti Off dulu. yang dua tadi satunya pengacaranya tadi sama satunya lagi orang tuanya. Ya, orang tua yang mengaku korban, tetapi tidak terkait dengan kasus ini. Bukan hanya terkesan dipaksakan, apa namanya ya? Karena saya nggak pernah menangani kasus dari 94 jadi lawyer, belum pernah menangani kasus pengacara korban jadi saksi. Baru di kasus ini aja. Mungkin saya yang kurang gaul. Sidang lanjutan kapan Pak? Hari Kamis ya? Kamis. Oh, Kamis minggu depan. Agak off dulu sekarang. Sepanjang sejarah baru kali ini ya. Sepanjang yang saya tahu biar nggak salah ya. Oke.